Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti dari UPPJJ Kota Batam. Pada diskusi ke-10 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, saya akan memaparkan dan membahas tentang komparasi struktur kurikulum di Indonesia, terutama di sekolah saya dan di negara maju. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pembelajaran kolaboratif. Pertama saya akan menyampaikan beberapa hal yang kami laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di Sekolah Globe Nasional Plus Kota Batam. Pembelajaran kelompok atau kolaboratif yang dilakukan di sekolah saya itu sudah menunjukkan dampak yang positif bagi anak-anak, terutama dalam peningkatan interaksi antar siswa dan kemampuan berpikir kritis anak. Model ini mendorong siswa untuk saling bekerja sama dan dalam menyelesaikan tugas dan juga membangun komunikasi, baik itu ke teman dalam satu kelompok maupun ke teman dalam satu kelas. Selain itu juga mereka juga sudah menunjukkan bahwa mereka saling menghargai perbedaan pendapat dalam satu tim maupun dalam satu kelas. Selanjutnya, tentunya kita memiliki beberapa kendala dalam setiap metode pembelajaran yang kita terapkan, termasuk juga dalam pembelajaran kolaboratif ini. Nah, kendala-kendala yang saya alami di kelas yang pertama yaitu kesulitan dalam manajemen kelas. Terkadang dalam suatu kelompok besar masih ada beberapa anak kita temui dia cenderung lebih pasif atau hanya sebagai free rider aja. Jadi dia hanya ngikut atau ngekor ke teman-teman satu kelompoknya. Kemudian hal itu biasanya disebabkan oleh kendala yang kedua ini, yaitu kesenjangan kemampuan akademik. Nah, dalam kemampuan akademik ini, adanya ketimpangan kemampuan menyebabkan dominasi siswa tertentu atau siswa-siswa yang biasanya lebih pintar akan lebih mendominasi atau menguasai dalam jalannya pembelajaran kolaboratif ini. Dan ketergantungan terhadap siswa lainnya, sehingga siswa-siswa yang dalam hal akademik ini kurang bagus akan tergantung dengan ya udah sih ngikut aja seperti itu. Nah, di sini juga menjadi tantangan guru untuk memotivasi siswa-siswa tersebut supaya lebih aktif. Kemudian yang ketiga kendalanya yaitu waktu yang terbatas. Kegiatan kolaboratif yang ideal biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan metode yang konvensional, karena jalannya diskusi susah untuk kita hentikan. Kadang waktu pembelajaran sudah habis tetapi siswa masih seru untuk saling berpendapat atau saling bertanya jawab antar kelompok seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi individual. Penilaian atas kontribusi individu dalam kelompok seringkali subjektif, karena tadi beberapa diskusi itu didominasi oleh siswa-siswa tertentu seperti itu. Berikutnya saran-saran atau solusi dalam kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu pembagian peran yang jelas. Jadi guru bisa membimbing siswa dalam kelompok tersebut supaya setiap anggota itu diberi tanggung jawab yang spesifik dalam kelompok, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan job desk-nya masing-masing. Kemudian yang kedua, monitoring berkala oleh guru. Nah, ini penting sekali. Jadi guru harus melakukan scaffolding atau guiding ke anak-anak untuk memastikan bahwasanya semua anggota kelompok itu melaksanakan job desk-nya secara aktif. Kemudian yang ketiga yaitu rubrik penilaian kolaboratif. Jadi kita tekankan pada anak-anak, itu biasanya kalau saya, sepengalaman saya biasanya selalu bilang, nanti penilaiannya satu kelompok itu sama ya, jadi usahakan setiap siswa memiliki kontribusi dalam kelompok tersebut gitu, sehingga biasanya yang anak-anak yang biasa mendominasi itu dia selalu mendorong temannya untuk sama-sama aktif seperti itu. Kemudian dalam
rubrik penilaian kolaboratif ini sebaiknya menilai aspek komunikasinya, partisipasi siswa, dan juga tentunya hasil kerja tim secara adil. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, dalam pemanfaatan teknologi ini sebaiknya kita menggunakan tools digital seperti misalnya Google Workspace, Padlet, atau yang lainnya yang memudahkan kerja kelompok dan dokumentasi proses. Jadi setiap anak tahu job desk-nya masing-masing gitu. Kemudian yang keempat yaitu selanjutnya kita akan membahas analisa komparatif struktur kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia maupun di negara maju. Kita akan memulai dari sekolah tempat saya mengajar, yaitu di Sekolah Globe National Plus yang ada di Kota Batam. Nah, di sekolah saya itu kami menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional atau kurikulum yang dari Kemendikbud dan juga kurikulum dari Cambridge. Nah, dari Cambridge ini kami untuk jenjang SD itu ada pembelajaran English, Math, dan Science. Dan buku yang digunakan yaitu buku dari Pearson. Kemudian pembelajaran yang kami lakukan sama pendidikan dasar selama 6 tahun, kemudian pembelajaran kami menggunakan bilingual dalam keseharian, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Walaupun mengajar subjek Indonesia, biasanya guru juga dituntut untuk sering berkomunikasi atau mengajar dalam bahasa Inggris, karena ada beberapa siswa yang memang tidak tahu bahasa Indonesia sama sekali, seperti itu. Selain itu, ada juga pembelajaran bahasa Mandarin, karena memang dilihat culture di Kota Batam dan juga banyak siswa juga yang dari keturunan Tionghoa, seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis tematik dari kurikulum nasional itu dipadukan dengan pendekatan eksploratif dari Cambridge seperti inquiry based learning. Kemudian ada juga keuntungan-keuntungan yang kami rasakan menggunakan dua kurikulum ini. Yang pertama, memang dari segi sekolah, alhamdulillah fasilitas sudah memadai dan juga kami memiliki guru ekspatriat di mana memang dalam pembelajaran yang subjek internasional sendiri itu, jadi kami guru yang lokal juga mendapatkan banyak bimbingan seperti itu. Kemudian kurikulum yang lebih fleksibel dan juga kontekstual dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum, membandingkan kurikulum dengan negara-negara maju yang kita ambil dari artikel yang ada di sesi 10. Yang pertama yaitu negara Korea Selatan dan Jepang. Kita ambil dari artikel yang kedua yang ditulis oleh Kurniawan. Di negara Korea Selatan maupun Jepang, itu pendidikan dasar dilaksanakan selama 6 tahun, sama seperti halnya di Indonesia. Kemudian fokus besar pada kedisiplinan, ketekunan, dan rasio guru ke murid itu rendah. Jadi satu guru 16 siswa di Korea, dan di Jepang satu guru 17 siswa, seperti itu. Kemudian kurikulum di Korea itu mencakup moral, seni, bahasa asing itu sejak dini. Kemudian di Jepang menekankan pada etika kerja, kedisiplinan, dan juga peran orang tua. Selain itu, durasi belajarnya itu panjang, dari pagi sampai sore, dan intensitas belajar tinggi. Pelajar Korea sering lanjut ke bimbingan malam, atau kalau di Indonesia biasanya les, seperti itu. Kemudian berbeda lagi dengan di negara Finlandia. Ini diambil dari artikel yang pertama oleh Atha et al. Tahun 2020. Nah, di Finlandia ini tidak ada sistem ranking atau tinggal kelas. Kemudian jam pelajarannya hanya kurang dari 30 jam setiap minggunya. Cenderung lebih sedikit dibandingkan kita di Indonesia yang setiap minggunya itu bisa lebih dari 40 jam per minggunya. Kemudian kurikulum lebih berfokus pada pengembangan keterampilan problem solving, kolaborasi, dan juga karakter. Nah, kemudian
yang sedikit berbeda lagi, guru minimal berpendidikan S2 kalau di Finlandia dan memiliki otonomi tinggi dalam proses belajar. Jadi tidak terpatok pada aturan tertentu gitu. Kemudian berikutnya yaitu pembelajaran fleksibel dan personalisasi yang tinggi, menekankan kepercayaan pada guru maupun pada siswa. Berikutnya dapat kita analisis perbedaan antara yang sudah dibahas dalam artikel, yaitu di Indonesia itu menempatkan kurikulum sebagai alat transformasi pendidikan, namun masih dominan dengan pendekatan top down dan kompetitif. Jadi siapa yang paling pintar, siapa yang ranking 1 masih seperti itu. Kemudian sedangkan model seperti di Finlandia itu menekankan pada human-centered curriculum dengan fokus kesetaraan dan well-being siswa. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di Sekolah Globe Nasional Plus di Kota Batam ini, termasuk dalam kategori unik. Karena di satu sisi kita masih mengikuti peraturan Kemendikbud yang ada di Indonesia, tetapi di satu sisi kami sudah mengadop beberapa kurikulum dari negara maju seperti itu. Jadi kami menjaga struktur kurikulum nasional, tetapi juga mengambil pendekatan pedagogiknya secara global melalui kurikulum Cambridge itu sendiri gitu. Dari analisis yang sudah dibahas tadi, bahwasanya bisa kita rekomendasikan supaya perlu adanya kita memperluas pembelajaran kontekstual dan personalisasi seperti halnya di negara Finlandia. Kemudian juga kita perlu meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan juga sekolah seperti yang dilakukan di Jepang. Kemudian rekomendasi berikutnya yaitu perlunya fasilitas pelatihan guru berkelanjutan agar mampu mengadopsi prinsip-prinsip kurikulum secara internasional, namun juga tidak menghilangkan karakter lokal sebagai bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan diskusi ke-10 ini. Semoga kita sebagai guru senantiasa selalu membuka pemikiran kita selalu open-minded, dapat menerima hal-hal yang baik kurikulum secara internasional dapat kita terapkan ke anak-anak kita, tentunya dengan tidak melupakan budaya kita sendiri, dengan harapan supaya anak-anak kita juga semakin luas memandang dunia ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.